Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai materi cash flow analysis mata kuliah analisis laporan keuangan kelas A. Sebelum itu, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini yang pertama di sini ada saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Desilia Dewi Susanti dengan NPM akhir 332. Lalu ada rekan saya Imelda Vakanza dengan NPM akhir 020, lalu ada Febiola Aura dengan NPM akhir 057, lalu ada Fionita Tri dengan NPM akhir 192, lalu ada Mary Angeline dengan NPM akhir 204, lalu ada Teresa Liandri dengan NPM akhir 220, lalu ada Juan Fajar Samuel dengan NPM akhir 324. Perkenalkan, nama saya Juan Fajar Samuel Simangunsong, NPM awal 210, NPM akhir 324. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai preview of chapter 7, yang dimana kas adalah saldo residual dari arus kas masuk dikurangi arus kas keluar untuk semua periode sebelumnya dari suatu perusahaan. Arus kas bersih atau sering disebut cash flows mengacu pada arus kas masuk periode berjalan dikurangi arus kas keluar. Arus kas berbeda dari ukuran kinerja berbasis akrual. Pengukuran arus kas mengakui kas masuk ketika kas diterima, tetapi belum tentu sudah dihasilkan atau earned, dan mengakui kas keluar ketika kas dibayarkan tetapi beban belum tentu terjadi. Laporan arus kas menyajikan ukuran arus kas untuk 3 aktivitas utama bisnis, yaitu yang pertama operasi, yang kedua investasi, dan yang ketiga pendanaan. Arus kas operasi atau arus kas dari aktivitas operasi adalah padanan berbasis kas dari laba bersih berbasis akrual. Secara umum, informasi mengenai arus kas membantu kita menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban, membayar dividen, meningkatkan kapasitas, dan memperoleh pendanaan. Informasi ini juga membantu kita menilai kualitas laba, seperti sejauh mana laba bergantung pada estimasi dan asumsi mengenai arus kas di masa depan. Materi selanjutnya yaitu Statement of Cash Flows. Yang pertama yaitu Relevance of Cash. Kas adalah aset yang paling liquid dan memberikan perusahaan baik likuiditas maupun fleksibilitas. Kas merupakan awal sekaligus akhir dari siklus operasi perusahaan. Aktivitas operasi perusahaan melibatkan konversi kas menjadi berbagai aset seperti persediaan yang kemudian digunakan untuk menghasilkan piutang dari penjualan kredit. Siklus operasi dianggap selesai ketika proses penagihan mengembalikan kas ke perusahaan, sehingga memungkinkan dimulainya siklus operasi yang baru. Analisis laporan keuangan yang kita akui bahwa akuntansi akrual, di mana perusahaan mengakui pendapatan saat diperoleh dan beban saat terjadi. Berbeda dengan akuntansi berbasis kas. Namun demikian, arus kas bersih merupakan ukuran akhir dari profitabilitas. Kas bukan laba akuntansi yang pada akhirnya digunakan untuk melunasi pinjaman, mengganti peralatan, memperluas fasilitas, dan membayar dividen. Oleh karena itu, menganalisis arus masuk dan arus keluar kas perusahaan, serta sumbernya dari aktivitas, operasi, pendanaan, atau investasi, merupakan salah satu kegiatan investigasi yang paling penting. Analisis ini membantu dalam menilai likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan. Likuiditas adalah kedekatan aset dan kewajiban dengan kas. Solvabilitas adalah kemampuan untuk membayar kewajiban ketika jatuh tempo. Fleksibilitas keuangan adalah kemampuan untuk bereaksi dan menyesuaikan diri terhadap peluang maupun kesulitan. Informasi yang berguna namun tidak lengkap mengenai sumber dan penggunaan kas dapat diperoleh dari neraca komparatif dan laporan laba rugi. Namun, gambaran yang lebih menyeluruh tentang arus kas diperoleh dari laporan arus kas atau Statement of Cash Flow atau SCF. Laporan ini penting untuk menganalisis dan menyediakan informasi yang membantu pengguna dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti berikut. Yang pertama, berapa banyak kas yang dihasilkan dari atau digunakan dalam operasi? Yang kedua,
Pengeluaran apa saja yang dilakukan dengan kas dari operasi. Yang ketiga, bagaimana dividen dibayarkan ketika menghadapi kerugian operasional. Selanjutnya, apa sumber kas untuk pembayaran utang. Selanjutnya, bagaimana peningkatan investasi dibiayai dan apa sumber kas untuk aset tetap baru. Yang keempat, mengapa kas berkurang ketika laba meningkat dan untuk apa kas yang diterima dari pendanaan baru digunakan. Dan selanjutnya yaitu reporting by activities. Laporan arus kas melaporkan penerimaan kas dan pembayaran kas berdasarkan aktivitas operasi, pendanaan, dan investasi, yaitu aktivitas utama bisnis suatu perusahaan. Aktivitas operasi adalah aktivitas yang berhubungan dengan perolehan laba perusahaan, di luar aktivitas pendapatan dan beban yang tercermin dalam laporan laba rugi. Aktivitas ini mencakup arus masuk dan keluar kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi terkait, seperti memberikan kredit pada pelanggan, berinvestasi dalam persediaan, serta memperoleh kredit dari pemasok. Aktivitas operasi berkaitan dengan pos-pos dalam laporan laba rugi atau dengan pengecualian kecil, dan dengan pos-pos neraca yang berhubungan dengan operasi, biasanya akun model kerja seperti piutang, persediaan, pembayaran di muka, utang usaha, dan beban yang masih harus dibayar. Aktivitas investasi adalah cara memperoleh dan melepas aset non-kas. Aktivitas ini melibatkan aset yang diharapkan dapat menghasilkan pendapatan bagi perusahaan, seperti pembelian dan penjualan aset tetap atau PPE atau properti, plant dan equipment, serta investasi dalam sekuritas. Aktivitas ini juga mencakup pemberian pinjaman dana serta penagihan pokok dari pinjaman tersebut. Aktivitas pendanaan adalah cara memberikan kontribusi, menarik, serta melayani dana untuk mendukung aktivitas bisnis. Aktivitas ini mencakup peminjaman dan pelunasan dana melalui obligasi maupun pinjaman lainnya. Selain itu, aktivitas ini juga mencakup kontribusi dan penarikan dana oleh pemilik serta pengembalian atas investasi mereka berupa dividen. Selanjutnya yaitu contraction the cash flow statement. Ada dua metode yang dapat diterima untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi, yaitu yang pertama metode tidak langsung atau indirect method, dan yang kedua metode langsung atau direct method. Meskipun kedua metode tersebut menghasilkan akhir yang sama, tapi format penyediaannya berbeda. Dengan metode tidak langsung, laba bersih disesuaikan dengan pos-pos pendapatan atau beban non-kas dan akrual untuk menghasilkan arus kas dari operasi. Keunggulan metode ini adalah adanya pengungkapan rekonsiliasi perbedaan antara laba bersih dan arus kas operasi. Hal ini dapat membantu beberapa pengguna yang memprediksi arus kas dengan terlebih dahulu memperkirakan laba. Kemudian menyesuaikan laba tersebut dengan perbedaan waktu atau lead and lag antara laba dan arus kas, yaitu dengan menggunakan akrual non-kas. Metode langsung adalah yang paling umum digunakan dalam praktek, dan kita menggunakannya terlebih dahulu untuk mengilustrasikan penyusunan laporan arus kas. Perhitungan laporan arus kas dan dengan metode langsung kemudian disajikan untuk perbandingan. Metode ini menyesuaikan setiap pos pendapatan dengan akrual terkait dan bisa dibilang memberikan format yang lebih baik untuk menilai jumlah arus kas masuk atau keluar dari operasi. Format perhitungan kas bersih yang disediakan oleh aktivitas investasi dan pendanaan adalah sama pada kedua metode. Hanya saja penyusunan arus kas bersih dari aktivitas operasi itu sangat berbeda. Baik, materi selanjutnya yaitu preparation of the statement of cash flow. Jadi, laporan arus kas merupakan gabungan dari laporan laba rugi dan neraca, di mana laba bersih pertama-tama disesuaikan dengan pos pendapatan dan beban non-kas untuk menghasilkan laba kas, yang kemudian disesuaikan lebih lanjut dengan kas yang dihasilkan dan digunakan oleh transaksi neraca untuk menghasilkan arus kas dari operasi, serta aktivitas investasi dan juga pendanaan.
Pertama-tama, pertimbangkan arus kas bersih dari operasi dan perhitungannya adalah sebagai berikut. Jadi net income ada depreciation and amortization expense, gains of loss on sale of asset, dan cash generated used by current asset and liabilities dijumlah dan hasilnya itu merupakan net cash flow from operating activities. Next yaitu titik awal untuk laporan arus kas adalah laba bersih. Yang pertama-tama kita sesuaikan dengan beban penyusutan dan amortisasi non-kas. Untuk lebih memahami penambahan ini, pertimbangkan bahwa arus kas keluar terjadi ketika aset berwujud dan tidak berwujud dibeli. Jadi proses penyusutan atau amortisasi kemudian mengalokasikan biaya tersebut selama masa manfaatnya untuk mencocokkan beban dengan pendapatan yang dihasilkan oleh aset tersebut dengan entry akuntansi berikut, yaitu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan dan beban amortisasi pada aset tidak berwujud. Karena laporan arus kas berfokus pada arus kas, kita perlu menghilangkan beban non-kas yang diakui dalam perhitungan laba bersih, sehingga terjadi penambahan beban penyusutan dan amortisasi. Penambahan beban penyusutan dan amortisasi tidak meningkatkan arus kas operasional, melainkan hanya meniadakan beban yang dikurangkan dalam perhitungan laba bersih. Hal ini dapat dengan mudah dilihat dengan mengekspansi laba bersih sebagai berikut. Lalu, kami juga menyesuaikan laba bersih untuk keuntungan atau kerugian atas penjualan aset dengan cara yang serupa. Namun, tujuan penyesuaian ini bukanlah untuk menghilangkan keuntungan atau kerugian investasi ini secara keseluruhan, melainkan untuk memindahkannya dari bagian operasional laporan arus kas, di mana arus kas masuk dari penjualan aset-aset ini tercermin dalam arus kas bersih dari aktivitas investasi. Yaitu penyesuaian akhir melibatkan analisis kas yang dihasilkan dan digunakan oleh perubahan aset dan liabilitas lancar. Untuk melihat dampaknya, perhatikan contoh sederhana dari saldo kas, yaitu sell on account, account receivable 100 pada sales 100. Next yaitu pada periode berjalan, laba bersih meningkat sebesar 100, tetapi belum ada kas yang dihasilkan karena piutang belum tertagih. Jadi laporan arus kas pada saat ini melaporkan laba bersih sebesar 100 dan kas bersih dari operasi sebesar 0. Yaitu bisa dilihat pada gambar. Dan pada periode berikutnya, piutang ditagih dan laporan arus kas terlihat seperti ini. Pengurangan piutang usaha telah menghasilkan arus kas masuk sebesar 100 dan oleh karena itu dilaporkan sebagai jumlah positif dalam laporan arus kas. Penyesuaian untuk perubahan dalam akun-akun neraca dapat diringkas sebagai berikut, di mana akun aset dapat meningkatkan arus kas keluar dan mengurangi arus kas masuk. Lalu untuk akun kewajiban dapat meningkatkan arus kas masuk dan mengurangi arus kas keluar.
Setelah laba bersih disesuaikan dengan beban penyusutan dan amortisasi serta keuntungan atau kerugian atas penjualan aset, langkah terakhir dalam penyusunan arus kas dari operasi adalah memeriksa perubahan aset lancar atau liabilitas dan dengan menggunakan matriks yang disajikan di atas. Mencerminkan perubahan ini sebagai arus kas masuk atau keluar yang masing-masing dikodekan sebagai jumlah positif ataupun negatif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang special topic, di mana dalam pelaporan arus kas, topik ini penting karena laporan arus kas itu tidak hanya berhubungan dengan transaksi tunai sederhana, namun melibatkan transaksi yang kompleks seperti investasi ekuitas, akuisisi dengan saham, biaya pasca pensiun, dan juga sekuritas piutang. Saya akan menjelaskan equity method investment terlebih dahulu, di mana dalam metode ini investor itu mencatat bagian laba dari perusahaan tempat ia berinvestasi sesuai dengan persentase kepemilikannya. Tetapi yang perlu diperhatikan, di mana dividen yang diterima itu bukan dianggap sebagai pendapatan, melainkan mengurangi saldo investasi. Artinya laba yang diakui tapi belum dibagikan sebagai dividen disebut non-cash income. Di laporan arus kas, bagian non-kas ini harus disesuaikan karena laporan arus kas itu hanya menampilkan kas yang benar-benar diterima. Contohnya, ada sebuah company mempunyai 40% di saham B. A company mempunyai 40% saham B, di mana B laba itu $100.000. Dividen yang diberikan $60.000. A company ini mengakui laba ekuitas $40.000, menerima dividen sebesar $24.000. Sisanya kan $40.000 dikurangin $24.000, $16.000. Nah, $16.000 itu merupakan laba non-kas yang harus dikurangi di arus kas operasi dari A company. Lalu ada juga akuisisi of company with stock, di mana kalau sebuah perusahaan itu membeli perusahaan lain menggunakan saham, otomatis aset, liabilities, dan ekuitasnya itu bertambah. Tapi karena tidak ada uang tunai yang keluar karena dia membeli, istilahnya tuh mengakuisisinya menggunakan saham, maka transaksi ini tidak masuk ke dalam laporan arus kas. Sebaliknya, perusahaan non-kas ini dicatat di catatan atas laporan arus kas sebagai aktivitas investasi dan pembiayaan non-tunai. Jadi seperti kalau kita barter barang, bukan beli pakai uang, tapi aset kita berubah, namun dompet kita tetap utuh. Contoh nyatanya itu seperti Facebook mengakuisisi WhatsApp tahun 2014, sebagian besar transaksinya itu pakai saham bukan kas. Selanjutnya ada post retirement benefit cost, di mana biaya manfaat pasca pensiun. Dalam akuntansi, perusahaan ini mencatat biaya berupa jasa, bunga, lalu dikurangi dengan pengembalian dari aset dana pensiun. Tapi di laporan arus kas, yang dilihat adalah berapa kas yang benar-benar dibayarkan ke dana pensiun. Jadi kalau biaya akuntansi lebih besar dari kontribusi tunai, selisihnya harus ditambahkan kembali di laba bersih dalam arus kas operasi. Sebaliknya, kalau perusahaan itu membayar manfaat langsung tanpa lewat dana pensiun, maka kas keluar itu langsung dicatat. Jadi yang dicatat di laporan arus kas itu hanyalah uang yang benar-benar keluar, bukan biaya akuntansi di atas kertas. Misalnya itu ada General Motor yang melaporkan selisih biaya besar antara biaya pensiun dan kontribusi kas, sehingga analis perlu menyesuaikan angka di laporan arus kas. Dan terakhir itu ada securitization of account receivable, di mana sekuritasi piutang terjadi ketika perusahaan itu menjual piutangnya ke entitas khusus atau SPE. SPE itu lalu menerbitkan obligasi untuk membiayai pembelian utang tersebut. Bagi perusahaan, transaksi ini tercatat seperti penurunan piutang dan kenaikan kas, sehingga muncul sebagai arus kas operasi. Tapi analis harus hati-hati juga, karena bisa jadi ini hanya pinjaman terselubung
bukan perbaikan kinerja penagihan. Jadi walaupun kas naik belum tentu mencerminkan operasi yang lebih sehat. Jadi seperti kalau kita jual tagihan utang ke teman, ke pihak ketiga supaya cepat dapat uang, kita terima kas, tapi sebenarnya bukan berarti teman itu sudah bayar lebih rajin. Masuk ke topik berikutnya, yaitu direct method dalam laporan arus kas, di mana metode langsung ini menampilkan kas masuk dan kas keluar dari operasi secara detail, misalnya penerimaan kas dari pelanggan atau pembayaran kas ke pemasok. Jadi kalau kita catat keuangan harian contohnya, dengan direct method ini kita akan memperoleh pencatatan yang lebih detail, uang kas masuk dari siapa aja, keluar untuk apa aja. Dan dengan indirect method, kita mulai dari saldo hubungan akhir, lalu koreksi dengan penyesuaian. Jadi lebih abstrak kalau misalnya kita menggunakan metode tidak langsung. Nah, kreditor dan analis ini lebih suka metode langsung karena lebih transparan. Mereka itu bisa langsung melihat pola kas yang keluar dan masuknya itu seperti apa dari sebuah perusahaan. Jadi sehingga mereka bisa menentukan apakah perusahaan ini itu sehat untuk kita investasi. Tapi karena dianggap lebih mahal bagi sebuah perusahaan yang menerapkan metode langsung untuk menetapkan hal ini, standar itu hanya menganjurkan, tidak mewajibkan sebuah perusahaan untuk menggunakan metode langsung. Jadi kalau misalnya pakai, tetap harus direkonsiliasi dengan metode tidak langsung. Nah, lalu converting indirect to direct method. Kita konversi dari perusahaan yang menggunakan metode tidak langsung terlebih dahulu ke metode langsung. Kenapa bisa dilakukan? Karena pada dasarnya arus kas operasi dengan metode langsung itu berasal dari data yang sama, hanya penyajiannya saja yang berbeda. Jadi kita mulai dari laba bersihnya, kita uraikan jadi total pendapatan dan biaya, lalu melakukan penyesuaian untuk tiap kategori berdasarkan catatan akuntansi. Lalu kita hilangkan pos non-operasionalnya seperti keuntungan penjualan aset. Itu juga masuk ke aktivitas investasi. Misalnya itu Gold Corporation dengan laba bersihnya $84.000 dipecah jadi pendapatan sebesar $660.000 dan bebannya itu $576.000. Setelah penyesuaian bisa ditampilkan dalam format langsung, hasil arus kas operasi jadi lebih jelas untuk dianalisis. Kenapa dia bisa dapat laba bersih sebesar $84.000. Selanjutnya kita akan membahas mengenai analyze implication of cash flow atau implikasi analisis arus kas. Nah, di sini laporan arus kas ini bukan hanya sekedar daftar uang masuk dan keluar, tetapi memiliki implikasi analisis yang sangat penting bagi investor, kreditur, analisis, maupun manajemen. Nah, dari laporan arus kas ini kita bisa menggali informasi tentang kesehatan finansial perusahaan, kualitas laba, dan kemampuan bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, yang pertama di sini ada fungsi dari analyze implication of cash flow. Yang pertama di sini ada kita dapat mengetahui sumber kas utama. Nah, arus kas di sini membantu kita menjawab pertanyaan dari mana sih sebenarnya perusahaan ini mendapatkan uangnya. Nah, jika perusahaan sumber utamanya dari operasi, misalnya di sini penjualan produk, penagihan piutang, efisiensi persediaan, itu pertanda bahwa perusahaan ini sehat karena perusahaan ini bisa membiayai dirinya sendiri. Lalu jika justru dari utang atau penjualan aset, kita perlu memeriksa kembali atau waspada. Perusahaan ini mungkin mengalami kesulitan menghasilkan kas dari bisnis intinya. Misalnya di sini ada perusahaan yang setiap tahun mencatat laba bersih positif, tetapi arus kas operasinya ini negatif, artinya laba hanya ada di atas kertas, sementara secara nyata perusahaan ini harus berutang atau menjual aset agar tetap berjalan. Nah, yang kedua di sini kita dapat menilai penggunaan kas. Nah, selain sumbernya,
kita juga harus melihat untuk apa uang kas tersebut digunakan. Nah, yang pertama, apakah dipakai untuk investasi jangka panjang seperti membeli pabrik, mesin, atau teknologi baru. Nah, hal ini menandakan strategi ekspansi. Yang kedua di sini, apakah lebih banyak digunakan untuk membayar utang dan bunga. Ini bisa berarti perusahaan ini sedang terbebani kewajiban finansial. Yang ketiga, kita dapat mengetahui apakah sebagian besar kas justru habis untuk membayar dividen. Mungkin manajemen di sini lebih fokus pada kepentingan pemegang saham jangka pendek dibandingkan dengan pertumbuhan jangka panjang. Dengan kata lain, penggunaan kas memberi gambaran arah kebijakan dan prioritas perusahaan. Lalu yang ketiga di sini ada menganalisis tren jangka panjang. Nah, laporan arus kas juga memungkinkan kita bisa melihat pola dari tahun ke tahun. Nah, yang pertama, jika arus kas operasi konsisten positif dan meningkat, perusahaan ini cenderung lebih stabil dan bisa tumbuh. Lalu yang kedua, jika arus kas operasi terus negatif, sementara arus kas pembiayaan itu positif, pertanda ini perusahaan ini hanya hidup dari hasil utang. Lalu yang ketiga, jika arus kas investasi negatif besar tetapi arus kas operasi tetap kuat, bisa jadi perusahaan sedang agresif melakukan ekspansi. Nah, analisis tren ini penting dilakukan untuk memprediksi daya tahan dan arah masa depan perusahaan. Lalu yang keempat ada mengukur kualitas keputusan manajemen. Nah, laporan arus kas juga menjadi cermin kualitas keputusan manajemen. Nah, di sini manajemen yang baik mampu menyeimbangkan kebutuhan kas jangka pendek. Misalnya di sini ada membayar utang, gaji, dan membayar supplier dengan strategi jangka panjang, misalnya investasi dan penambahan aset dan investasi atau penambahan pada aset baru. Nah, yang kedua, di sini jika arus kas menunjukkan perusahaan selalu kekurangan uang meskipun laba tinggi, berarti keputusan manajemen ini patut dipertanyakan. Dengan kata lain, laporan arus kas memberi kita bukti nyata apakah strategi yang diambil manajemen benar-benar menghasilkan uang atau hanya menghasilkan angka laba di laporan. Lalu yang kelima ada implikasi pada analisis keuangan. Nah, secara keseluruhan, analisis arus kas membantu kita menilai 3 aspek kunci dalam keuangan perusahaan. Yang pertama di sini ada likuiditas, yaitu seberapa cepat sih perusahaan ini bisa memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kedua ada solvabilitas, yaitu apakah perusahaan ini mampu bertahan dan membayar utang jangka panjangnya. Terus yang ketiga ada fleksibilitas keuangan, yaitu apakah perusahaan ini cukup tangguh menghadapi resiko krisis atau bahkan memanfaatkan peluang baru. Selanjutnya ada limitation in cash flow reporting atau keterbatasan dalam pelaporan arus kas. Nah, walaupun arus kas di sini sangat bermanfaat, namun ada beberapa keterbatasan dalam cara penyajiannya. Jika tidak dipahami, analis bisa salah menafsirkan atau menilai kondisi perusahaan. Nah, di sini ada beberapa keterbatasan utamanya. Yang pertama ada pos luar biasa dan operasi yang dihentikan. Lalu dalam praktiknya, arus kas dari pos luar biasa ini atau extraordinary items atau operasi yang dihentikan atau discontinued operation tidak dipisahkan secara jelas. Padahal transaksi ini sifatnya tidak rutin. Nah, jika digabung dengan operasi normal, kita bisa salah melihat kinerja sebenarnya. Misalnya, di sini ada perusahaan menjual satu divisi besar dan menghasilkan kas besar sekali. Arus kas operasi ini bisa terlihat sangat positif, namun sebenarnya ini tuh bukan dari hasil bisnis normal, melainkan dari penjualan aset. Yang kedua ada perlakuan bunga. Nah, dalam laporan keuangan sendiri, bunga yang dibayarkan ini dicatat sebagai arus kas operasi. Namun, banyak analis berpendapat seharusnya ini bunga itu termasuk arus kas pembiayaan karena bunga adalah harga dari penggunaan utang. Nah, jika digabung ke operasi, kas operasi bisa tampak lebih kecil dari kondisi yang sebenarnya. Lalu yang ketiga ada perlakuan dividen dan bunga yang diterima. Nah, dividen atau bunga yang diterima dicatat sebagai arus kas operasi. Padahal logikanya di sini lebih tepat dikelompokkan ke investasi karena biasanya dividen atau bunga diperoleh dari penempatan dana pada saham atau obligasi. Selanjutnya yang keempat ada pajak penghasilan. Nah, di sini semua pajak dicatat sebagai arus kas operasi. Namun pada kenyataannya sebagian pajak muncul akibat dari
muncul dari investasi. Misalnya di sini ada jual aset dengan laba besar lalu timbul pajak, atau akibat dari pembiayaan, misalnya utang luar negeri yang kena pajak tambahan. Nah, jika semua digabung ke operasi, maka bisa menimbulkan distorsi analisis. Lalu yang kelima ada perlakuan laba rugi atau penjualan aset. Nah, dalam laporan arus kas ini, laba atau rugi penjualan aset dikeluarkan dari arus kas operasi hanya dalam bentuk nilai kotor sebelum pajak. Tetapi pajaknya sendiri tidak ikut dikeluarkan. Akibatnya, bagian operasi ini bisa terlihat lebih besar atau lebih kecil dari kondisi nyata atau realnya. Nah, karena keterbatasan yang sudah saya jelaskan, analis tidak boleh hanya mengandalkan laporan arus kas mentah, tetapi juga harus melakukan penyesuaian tambahan. Jika tidak, hasil analis ini bisa bias, terutama ketika membandingkan antar perusahaan atau antar periode. Lalu ada interpreting cash flow and net income atau menafsirkan arus kas dan laba bersih. Nah, pada bagian ini sangat penting bagi analis karena sering terjadi kesalahpahaman antara laba bersih dan arus kas operasi. Untuk perbedaan konsep dasar di sini ada net income dengan basis akrual yang pendapatannya diakui saat diperoleh, bukan saat kas diterima. Lalu beban diakui pada saat terjadi, bukan saat dibayar. Nah, fokusnya ini pada profitabilitas. Lalu yang kedua ada operating cash flow atau arus kas operasi, yaitu berbasis kas dan hanya mencatat aliran kas nyata yang masuk dan keluar. Fokusnya di sini pada likuiditas. Jadi laba menunjukkan apakah perusahaan ini untung atau rugi di atas kertas, sedangkan arus kas di sini menunjukkan apakah perusahaan ini punya uang nyata untuk bertahan. Yang kedua di sini ada kedua informasi yang saling melengkapi. Nah, ada dua laporan utama yang sering dijadikan acuan dalam menilai kinerja perusahaan, yaitu income statement dan cash flow statement. Nah, keduanya ini tidak bisa dipisahkan karena masing-masing menjawab pertanyaan yang berbeda namun saling melengkapi. Nah, pada income statement pertanyaan yang dijawab di sini ada apakah perusahaan ini menghasilkan keuntungan. Lalu laporan laba rugi ini disusun dengan basis akrual yang artinya pendapatan diakui pada saat diperoleh dan beban diakui saat terjadi meskipun kas sebelum berpindah. Dengan laporan ini kita bisa menilai profitabilitas perusahaan, yaitu seberapa besar perusahaan ini menghasilkan laba dari aktivitas bisnisnya. Namun laporan laba rugi ini tidak menjamin bahwa laba tersebut benar-benar menghasilkan kas tunai. Lalu yang kedua ada cash flow statement atau arus kas. Nah, pertanyaan yang dijawab di sini, apakah keuntungan ini benar-benar menghasilkan uang tunai? Nah, laporan arus kas disusun dengan basis kas sehingga hanya mencatat transaksi yang melibatkan aliran kas nyata yang masuk dan keluar. Dengan laporan ini kita bisa menilai likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek seperti gaji, bunga, pajak, dan utang dagang. Arus kas ini membantu kita mengetahui apakah perusahaan ini hanya untuk di atas kertas atau benar-benar menghasilkan uang. Nah, selanjutnya di sini ada contoh kasus dari Gold Corporation yang menampilkan laporan laba rugi dengan laba bersih sebesar $84.000. Namun ketika dihitung laporan arus kas operasinya ternyata nilainya berbeda, yaitu sebesar $113.000. Perbedaan ini timbul karena laporan laba rugi menggunakan basis akrual, sedangkan laporan arus kas di sini menggunakan basis kas. Nah, lalu ada analisis perbedaannya. Yang pertama di sini ada penjualan sales, yaitu laba rugi mencatat sebesar $660.000, tetapi kas yang masuk hanya sebesar $651.000. Nah, selisih ini berasal dari piutang usaha yang masih belum tertagih. Lalu yang kedua ada analisis harga pokok penjualan. Nah, laba rugi mencatat sebesar $363.000, tetapi kas yang keluar hanya sebesar $362. Artinya sebagian pembayaran ke supplier belum dilakukan atau masih ada utang dagang. Yang ketiga ada beban operasi atau operating expense, yaitu laba rugi mencatat sebesar $183.000, sedangkan kas yang keluar hanya $176.000.
$6.000. Penyebab utamanya karena adanya depresiasi sebesar $7.000. Depresiasi ini mengurangi laba tetapi tidak mengurangi kas. Nah, karena ada penyesuaian atas piutang, utang dagang dan depresiasi, maka arus kas operasi lebih tinggi daripada laba bersih. Jadi laba bersih di sini sebesar $84.000 menunjukkan bahwa perusahaan ini untung secara akrual. Lalu ada operasi kas sebesar ini $113.000, itu menunjukkan perusahaan menghasilkan kas nyata lebih besar daripada laba di atas kertas. Nah, ini memberi sinyal bahwa gold relatif berkualitas tinggi karena benar-benar ditopang oleh arus kas, bukan hanya permainan akuntansi akrual. Lalu di sini ada grafik perbandingan perusahaan besar. Nah, bisa dilihat di grafik ini, selain gold, buku juga menampilkan grafik perbandingan net income versus dengan operating cash flow untuk perusahaan besar seperti Target, Procter, Gamble, Johnson dan Johnson, FedEx dan Dell. Nah, dari grafik di sini terlihat bahwa ada perusahaan dengan arus kas lebih tinggi daripada laba karena biasanya biaya depresiasi ini tinggi atau non kas. Lalu ada perusahaan dengan laba bersih tinggi daripada arus kas, ini menunjukkan biasanya karena penjualan kredit besar atau persediaan menumpuk. Nah, jika arus kas operasi di sini lebih besar dari laba tersebut itu kuat karena benar-benar menghasilkan uang. Nah, jika laba lebih besar dari arus kas, kita sebagai analis harus hati-hati karena bisa jadi laba hanya akrual bukan kas nyata. Nah, dalam kasus gold kita dapat memahami bahwa laba bersih tidak selalu sama dengan arus kas operasi dan analis harus melihat keduanya secara bersamaan untuk menilai kualitas laba perusahaan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai analisis cash flow. Jadi, analisis arus kas itu berfungsi untuk memahami dari mana perusahaan itu memperoleh kas dan bagaimana kas tersebut digunakan. Ini tuh penting karena laba bersih itu nggak selalu mencerminkan kondisi kas yang sebenarnya. Jadi dengan dianalisis arus kas ini, kita tuh bisa menilai kualitas dan keputusan dari manajemen, stabilitas keuangan perusahaan, serta kemampuan dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi. Selanjutnya ada major source of cash atau sumber kas Campbell Soup sama major use of cash atau penggunaan kas Campbell Soup. Di sini ada gambarnya. Jadi selama periode 6 tahun untuk major source of cash itu sebagian besar sumber kas Campbell Soup ini berasal dari operating cash flows, yaitu sebesar 55,72%. Selain itu, perusahaan juga mengandalkan utang jangka panjang sebesar 15,8% dan utang jangka pendek sebesar 13,65%. Sumber lainnya itu berasal dari penjualan aset atau bisnis sebesar 5,71%, serta pos kecil lainnya. Hal ini tuh menunjukkan bahwa kinerja operasi itu menjadi sumber utama kas, meskipun perusahaannya itu masih cukup bergantung pada pembiayaan eksternal. Selanjutnya untuk major uses of cash, di sini penggunaan kas terbesarnya itu untuk pembelian aset sebesar 33,64%, kemudian diikuti oleh akuisisi bisnis sebesar 15,86% dan pembayaran dividen sebesar 12,2%. Selain itu, perusahaan tuh juga menggunakan kas untuk membayar utang jangka pendek sebesar 13,53% dan utang jangka panjang sebesar 7,73%. Jadi pola ini tuh menunjukkan fokus manajemen pada investasi jangka panjang sekaligus pemenuhan kewajiban kepada kreditur dan pemegang saham. Baik, selanjutnya adalah cash flow. Jadi stabilitas dari kas operasi itu sangat dipengaruhi oleh faktor internal seperti penjualan piutang,
penggunaan persediaan atau peningkatan utang lancar. Tapi komponen ini tuh nggak selalu berkelanjutan. Kayak misalnya peningkatan kas dari penurunan persediaan itu kan sifatnya sementara. Terus kalau peningkatan utang lancar itu hanya menunda kewajiban dari pembayaran itu. Nah, karena itu, analisis mendalam atas operating cash flow atau OCF ini tuh sangat penting untuk menilai ketahanan keuangan perusahaan, kemudian mengidentifikasi potensi resiko likuiditas, dan memastikan keberlangsungan aktivitas bisnis di masa depan. Jadi dengan memahami arus kas secara detail, perusahaan itu juga bisa mengambil keputusan yang strategis yang lebih tepat, seperti perencanaan investasi, pembiayaan maupun pembagian dividen. Nah, selanjutnya ada alternative cash flow measures atau EBITDA dan masalahnya. Di sini ada beberapa analis menggunakan net income ditambah depresiasi dan amortisasi atau EBITDA sebagai ukuran arus kas. Tapi untuk pendekatan ini tuh emang memiliki kelemahan. Yang pertama, mengabaikan kenyataan bahwa depresiasi itu biaya nyata untuk mengganti aset panjang, aset yang memiliki jangka panjang. Kemudian memberi kesan seolah-olah ada kas yang tersedia untuk investasi, padahal tidak selalu benar. Yang ketiga itu tidak memperhitungkan perubahan modal kerja yang berpengaruh besar pada kas operasi. Nah, karena itu, meskipun EBITDA ini tuh sering dipakai sebagai indikator kinerja keuangan, penggunaannya itu harus tetap berhati-hati. EBITDA ini tuh tidak bisa sepenuhnya menggantikan analisis arus kas yang komprehensif, terutama dalam menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek untuk membiayai pertumbuhan serta menjaga keberlangsungan operasional. Baik, selanjutnya adalah hubungan dengan kondisi ekonomi. Nah, perusahaan yang sehat itu bisa tetap menghadapi masalah kas jika pertumbuhan asetnya itu terlalu cepat atau terjadi penurunan likuiditas yang mendadak. Sebaliknya, jika perusahaan yang tidak sehat itu akan mengalami tekanan yang lebih berat, kayak misalnya karena penurunan dari penjualan, kemudian piutang tak tertagihnya terlalu banyak, atau beban utang yang menumpuk. Kemudian ada faktor eksternal seperti inflasi atau kenaikan suku bunga maupun fluktuasi nilai tukar itu juga dapat meningkatkan tantangan karena perusahaan itu harus menambah investasi dalam aset tetap, persediaan dan piutang, sementara beban dividen tetap berjalan. Oleh karena itu, analisis hubungan arus kas dengan kondisi ekonomi makro itu sangat penting untuk memprediksi daya tahan perusahaan dalam jangka panjang. Perusahaan yang mampu menjaga arus kas stabil di tengah kondisi ekonomi yang sulit itu biasanya memiliki keunggulan kompetitif dan peluang bertahan yang lebih tinggi. Selanjutnya ada free cash flow atau FCF. Ini tuh dihitung sebagai kas dari operasi dikurangi belanja modal dan dividen. Ukuran ini tuh sangat berguna untuk menilai fleksibilitas keuangan perusahaan karena menunjukkan kas yang benar-benar tersedia setelah kebutuhan dasar itu terpenuhi. FCF yang positif itu menandakan perusahaan memiliki ruang untuk ekspansi, pelunasan utang, atau peningkatan dividen. Kemudian, FCF yang negatif itu bisa menjadi tanda peringatan akan masalah likuiditas dan potensi kesulitan keuangan. Selain itu, FCF itu juga penting bagi investor karena mencerminkan
Kemampuan perusahaan yang menghasilkan kas yang berlebih itu bisa digunakan untuk meningkatkan nilai pemegang saham. Nah, manajer keuangan itu biasanya kan menjadikan FCF ini tuh sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis, seperti merger, akuisisi, atau pengembangan produk baru. Jadi dengan demikian, analisis FCF itu tidak hanya membantu menilai kondisi keuangan saat ini, tapi juga prospek pertumbuhan perusahaan di masa depan. Baik, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai free cash flow atau disingkat dengan FCF. Jadi pertama, free cash flow sendiri itu merupakan arus kas bebas. Nah, konsep ini itu menunjukkan berapa banyak sih yang benar-benar tersisa setelah perusahaan itu menutup kebutuhan operasional dan juga belanja modalnya. Nah, free cash flow ini bisa dihitung menggunakan rumus yang sederhana yaitu kas dari operasi dikurangi dengan belanja modalnya, lalu dikurangi lagi dengan adanya dividen. Ada juga versi lain yang menggunakan laba operasi setelah pajak atau NOPAT dikurangi dengan perubahan aset operasi bisnis atau disingkat dengan NOA. Kemudian, jika free cash flow ini bernilai positif, nah itu artinya perusahaan punya ruang untuk melakukan ekspansi, membayar hutang, atau membagikan dividen. Tetapi jika free cash flow itu bernilai yang negatif atau kebalikannya, berarti perusahaan ini harus mencari tambahan pendanaan dari luar, misalnya dengan berhutang atau bisa dengan menambah modal. Di sini ada cara yang dapat dilakukan yaitu mengukur kas yang benar-benar tersedia setelah operasional dan belanja modal. Nah, rumus sederhananya seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya, kita membahas tentang cash flow as validators. Jadi, laporan arus kas itu juga berfungsi sebagai validator. Artinya, laporan ini itu bisa memverifikasi apakah laporan laba rugi dan raja itu benar-benar mencerminkan kondisi perusahaan atau tidak ya. Nah, misalnya nih, sebuah perusahaan bisa saja mencatat laba tinggi. Nah, tapi kalau arus kas dari operasinya itu justru negatif terus-menerus, hal itu menunjukkan ada masalah dalam kemampuan menghasilkan kas nyatanya seperti apa. Nah, arus kas juga memberi informasi apakah perusahaan itu bisa membiayai belanja modal, bisa membayar hutang dan dividennya, dan serta bisa mendukung pertumbuhan jangka panjang. Namun, perlu berhati-hati kalau kenaikan kas kenaikan kas itu tidak selalu berarti baik. Bisa saja kas meningkat itu karena perusahaan menjual aset penting. Nah, jadi analisis arus kas itu selalu harus dibaca sesuai konteks bisnisnya itu seperti apa. Next. Baik, selanjutnya masuk ke materi spesialis cash flow ratio. Jadi di sini pertama yaitu cash flow adequacy ratio. Nah, rasio sendiri itu digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan. Ya, kemampuan perusahaan itu dapat diukur menggunakan adequacy ratio ini dalam menghasilkan kas operasi yang cukup untuk menutup kebutuhan utama dari perusahaan itu. Kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan yang dimaksud itu antara lain seperti belanja modal atau capital expenditure atau penambahan persediaan, bisa juga pembayaran dividen itu bisa termasuk. Nah, tapi untuk mengetahui spesial cash flow ratio yaitu adequacy ratio ini ada rumus yang perlu digunakan ya, tidak semata-mata harus menghitung yang mengawang. Jadi di sini tuh harus ada rumus yang digunakan. Rumusnya sendiri yaitu kas dari operasi 3 tahun.
Jadi operasi 3 tahun, selama 3 tahun kegiatan operasi tapi kasnya itu yang digunakan dibagi dengan semua yang telah dijumlahkan yaitu termasuk capex, kemudian ada persediaan, dividen juga selama 3 tahun. Nah, itu dibagikan kan. Nah, kenapa digunakan periode 3 tahun? Jadi kas operasi kan digunakan 3 tahun, dividen juga digunakan selama 3 tahun. Kenapa? Jawabannya yaitu karena kita hanya melihat ke 1 tahun, hasilnya itu bisa saja menyesatkan. Dalam 1 tahun, kas itu bisa sangat tinggi atau bisa sangat rendah. Akibat apa? Akibat faktor musiman atau bisa karena kejadian yang luar biasa. Nah, dengan mengambil periode selama 3 tahun ini, kita jadi bisa lebih melihat tren jangka menengahnya itu secara stabil. Lalu, interpretasi dari rasio ini ada beberapa. Yang pertama, jika jika nilainya itu lebih besar atau sama dengan satu, satu, dua, dan seterusnya ya, berarti kas operasi perusahaan ini cukup. Dikatakan cukup, diasumsikan cukup. Cukup untuk apa? Untuk menutup semua kebutuhan. Sehingga perusahaan tidak perlu lagi untuk mencari dana tambahan dari luar dan sebagainya karena dananya sendiri kas operasi itu sudah mencukupi kebutuhan yang ada di kegiatan perusahaan atau operasional perusahaan. Nah, tapi kalau nilainya itu lebih kecil bagaimana? Nah, kalau nilainya lebih kecil itu memiliki arti bahwa kas operasi itu tidak mencukupi. Kebalikannya. Nah, kalau lebih besar atau sama dengan satu tadi, berarti kan kas mencukupi, tidak perlu dana tambahan lagi. Nah, kalau yang kurang dari satu, kas operasinya itu tidak mencukupi. Sehingga perusahaan itu harus wajib mencari pinjaman, menerbitkan saham baru. Nah, dengan menerbitkan saham baru itu nanti kan bisa mencari investor yang dapat membeli saham, tapi nanti kita akan membagikan dividen, atau bisa dengan menjual aset jika aset yang tidak dipergunakan atau aset yang nganggur ya, itu bisa dijual untuk menambah kas operasi agar mencukupi kebutuhan perusahaan atau kegiatan operasional perusahaan. Nah, saya punya contoh nih. Ilustrasi yang saya ambil ini ada Campbell Soup Company yang ada pada e-book ALK. Perhitungan itu menunjukkan rasio sekitar 0,87. Ya, kas operasi mereka selama 3 tahun terakhir itu tidak cukup. Nah, 0,87 kan kurang dari satu. Jadi tidak cukup untuk menutupi kebutuhan belanja modal, persediaan, dan dividen. Nah, dengan kata lain, perusahaan ini maka harus mencari sumber pembiayaan eksternal. Eksternal berarti pembiayaannya dari luar, bukan dari pemilik dan lain sebagainya. Untuk menjaga apa? Untuk menjaga operasional dan juga ekspansinya. Nah, jadi rasio ini itu memberikan sinyal awal. Apakah perusahaan itu bisa mandiri secara finansial atau masih tergantung ke pendanaan eksternal? Nah, di situ nanti pengguna laporan keuangan itu bisa mengetahui dua kemungkinan itu. Bisa mandiri nggak perusahaan ini? Atau dia masih tergantung nih sama pendanaan eksternal. Berarti ke pengelolaan keuangannya belum baik jika masih tergantung ke pendanaan eksternal karena belum mandiri. Nah, yang kedua di sini saya akan menjelaskan mengenai cash reinvestment ratio. Ini masih ke dalam spesialis cash flow ratio ya. Rasio yang kedua yaitu reinvestment. Rasio khusus yang kedua. Jadi rasio ini tuh menunjukkan seberapa besar sih kas dari operasi perusahaan itu. Tapi yang dicari itu bukan yang utuh, yang kotor, tapi yang bersih. Karena yang bersih ini sudah dikurangi oleh dividen. Jadi jadi dengan rasio ini itu menunjukkan seberapa besar kas dari operasi setelah dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan kembali ke perusahaan untuk mendukung pertumbuhan dan juga permajaan aset.
Nah, lagi-lagi untuk menghitung rasio di sini tuh harus ada rumusnya. Rumusnya yaitu rumus dari reinvestment ratio. Jadi kita harus menghitung dulu nih, kas operasinya berapa, ya, kas operasinya berapa, itu kita kurang dengan dividen. Kemudian hasilnya disimpan, nanti akan dibagi dengan apa saja, dibagi dengan gross plan yang sudah ditambah dengan investmentnya, yang sudah ditambah juga dengan other asetnya berapa, dan yang terakhir dijumlah dengan working capital. Nah, jadi 4 komponen itu tadi sebagai pembagi kas operasi yang tanpa dividen. Jadi gross plan, investment, other asset, sama working capital dia sebagai pembagi kas operasi yang sudah dikurang dividen. Dibagi dengan 4 komponen tadi. Nah, dengan kata lain kita bisa melihat nih, persentase kas operasi yang benar-benar diputar kembali itu seperti apa untuk membeli aset tetap, untuk menambah investasi, dan untuk memperkuat modal kerjanya. Nah, kemudian interpretasinya di sini, jika rasio itu berada pada kisaran 7% sampai 11% biasanya dianggap sehat. Nah, angka yang terlalu rendah ini bisa berarti perusahaan kurang berinvestasi untuk masa depan. Nah, angka yang terlalu tinggi juga tidak selalu baik karena bisa menunjukkan perusahaan terlalu agresif untuk berinvestasi sehingga beresiko dia itu mengorbankan likuiditasnya. Dalam contoh lagi, saya ambil Campbell Soup Company, hasilnya itu 16,5%. Nah, angka ini itu lebih tinggi dari kisaran umumnya. Artinya perusahaan cukup serius untuk berinvestasi kembali. Namun, ahli analisis tetap perlu melihat konteksnya nih. Apakah investasi itu memang produktif? Nah, apakah menghasilkan pertumbuhan atau justru menambah beban di masa depan? Nah, rasio ini penting karena tidak hanya menunjukkan kemampuan bertahan perusahaan itu seperti apa, tetapi juga strategi pertumbuhan yang ditempuh oleh manajemen tersebut. Dan yang terakhir di sini saya akan membahas mengenai Appendix 7A, Analytical Cash Flow Worksheet. Dan di sini sekarang kita masuk nih, yang menyajikan sebuah worksheet atau lembar kerja untuk menghitung apa? Untuk menghitung cash flow from operation dengan metode langsung. Biasanya nih, laporan arus kas yang kita lihat di laporan keuangan perusahaan itu disusun dengan metode tidak langsung. Artinya dimulai dari laba bersih, lalu dilakukan penyesuaian untuk item-item non-kas seperti penyusutan atau perubahan piutang. Nah, metode inilah yang sering kali kurang informatif untuk analisis yang mendalam. Karena itu, worksheet ini dibuat untuk mengonversi laporan arus kas menjadi format yang langsung. Dengan format ini kita bisa melihat aliran kas masuk dan kas keluarnya seperti apa. Nah, struktur worksheet ini dibagi ke beberapa bagian, yaitu yang pasti 4. Yang pertama itu ada cash receipt for operation. Maksudnya apa? Di sini penerimaan kas dari penjualan, piutang, dan pendapatan lain. Yang kedua yaitu cash disbursement for operation. Di sini disbursement itu pengeluaran kas untuk biaya operasional, termasuk gaji, bahan baku, bunga, dan pajak. Nah, yang ketiga di sini ada change in current asset and liabilities. Maksudnya apa? Di sini itu change in current asset, berarti perubahan aset dan juga liabilitas yaitu kewajiban lancar. Misalnya, perubahan persediaan, piutang, dan utang usaha bisa berubah-berubah. Nah, di sini ada di komponen yang ketiga. Nah, komponen yang keempat di sini ada dividen reserve, yaitu penerimaan reserve, itu penerimaan dividen dari afiliasi atau investasi yang lain. Nah, jadi semua bagian ini kemudian dijumlahkan untuk memperoleh dari total cash flow from operation. Baik, untuk kasus atau analisis akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya masuk ke dalam studi kasus analisis laporan arus kas dari PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom. Di sini kita kan tahu bahwa untuk laporan arus kas sendiri terdiri dari 3 aktivitas. Yang pertama ada arus kas dari kegiatan operasi, kemudian yang kedua ada arus kas dari kegiatan investasi, dan yang ketiga ada arus kas dari kegiatan pendanaan. Yang pertama-tama yang akan kita analisis terlebih dahulu dari arus kas dari aktivitas operasi. Bisa kita lihat bahwa pada gambar samping pada tahun 2024
PT Telkom ini mendapatkan 61,600 miliar, sedangkan pada 2023 mendapatkan 60,581 miliar. Dan bisa kita lihat bahwa perbedaan dari tahun 2023 ke 2024 itu naik sebesar 1 triliun 19 miliar. Yang mana kenaikannya cukup signifikan, yaitu naik sebesar 1,7%. Dan bisa kita lihat bahwa dari analisis dan penyebabnya sendiri, untuk penerimaan kas dari pelanggan itu relatif stabil, yakni sebesar 148,415 miliar dibandingkan dengan 148,458 miliar. Kemudian kita lihat pada penerimaan restitusi pajak itu naik signifikan dari yang 681 miliar menjadi 1 triliun 144 miliar. Yang mana ini mendorong kenaikan arus kas gitu. Kemudian pada pembayaran beban operasi turun karena dari awalnya 53,410 miliar menjadi 51,273 miliar. Yang mana ini terjadi karena efisiensi biaya operasional sehingga beban operasinya menurun. Kemudian untuk pembayaran pajak itu naik dari 10,746 miliar menjadi 11,558 miliar. Dan beban bunga naik dari 4,748 menjadi 5,295 miliar. Itu terjadi karena sedikit menahan kenaikan arus kas. Karena adanya efisiensi operasional, yakni pembayaran kas untuk beban yang turun sebesar 40%. Ini tuh menunjukkan manajemen biaya efektif. Mungkin melalui digitalisasi proses, optimasi jaringan, dan pengurangan biaya interkoneksi. Terus tadi kan kenaikan restitusi pajak, ini tuh bisa memberikan dorongan tambahan pada kas. Kemudian untuk pengeluaran kas karyawan relatif terkendali karena mereka naik tipis sejalan dengan inflasi dan penyesuaian gaji tahunan. Kemudian untuk beban pajak dan bunga itu meningkat karena ini juga menjaminkan profitabilitas tinggi berdasarkan dari basis pajaknya yang besar serta tambahan pinjaman yang ada. Kemudian bisa kita lihat bahwa Telkom ini mampu mempertahankan arus kas operasinya untuk mendukung belanja modal, pembayaran dividen, dan pengelolaan utang. Kemudian likuiditas operasionalnya juga sehat karena mereka juga mendanai ekspansi jaringan 5G dan data centernya. Dan arus kas operasi ini meningkat terutama karena efisiensi beban operasi dan penerimaan restitusi pajak yang lebih tinggi. Baik, selanjutnya masuk ke dalam arus kas dari aktivitas investasi. Bisa kita lihat pada tahun 2024 dan 2023 mengalami perkurangan negatif 7,453 miliar, yang mana lebih sedikit dana yang keluar. Pada tahun 2023 itu sebesar minus 36,909 miliar, dan pada tahun 2024 minus 29,456 miliar. Bisa kita lihat bahwa belanja modal atau capital expenditure dari Telkom sendiri mengalami turun yang signifikan karena dari yang awalnya 33,601 miliar menjadi 26,605 miliar. Ini tuh menunjukkan bahwa terjadinya penghematan investasi aset tetap. Kemudian yang kedua yaitu pembelian aset tak berwujud naik dari yang awalnya 2,817 miliar menjadi 3,6588 miliar. Yang mana ini terjadi karena adanya investasi digitalisasi yang meningkat. Kemudian ada akuisisi bisnis baru sebesar 603 miliar. Ini tuh menunjukkan bahwa terjadinya aktivitas ekspansi secara non-organik. Kemudian ada penerimaan penjualan aset tetap yang mana naik dari yang 100 miliar menjadi 717 miliar. Ini tuh dilakukan karena adanya pelepasan aset tidak produktif. Bisa kita lihat bahwa dari Capex-nya sendiri, mereka mengalami penurunan dari sebanyak 22,6%. Hal ini terjadi mungkin karena proyek infrastruktur utama mereka sudah hampir selesai. Kemudian strategi Capex mereka juga diarahkan lebih selektif ke proyek yang ber-ROI tinggi. Kemudian untuk pembelian aset tak berwujud meningkat itu mungkin terjadi karena adanya investasi pada software, platform digital, dan layanan cloud yang sejalan dengan strategi transformasi digital. Kemudian untuk akuisisi bisnis baru itu yang naik sebanyak 635 miliar, ini terjadi karena adanya pertumbuhan
non organik seperti contohnya di sektor data center atau layanan digital. Kemudian di penerimaan penjualan aset naik secara signifikan. Ini itu perusahaan karena melepas aset non inti mereka, yaitu aset recycling, untuk memperkuat kas mereka. Jadi dapat disimpulkan bahwa arus kas investasi mereka yang lebih rendah ini menunjukkan adanya efisiensi penggunaan modal. Akan tetapi pastinya perusahaan Telkom ini akan berinvestasi pada teknologi baru untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang dari perusahaan mereka. Dan bisa kita lihat bahwa arus kas investasi mereka kan masih negatif, karena ini ya biasalah karena karakteristik bisnis telekomunikasi yang modalnya pasti padat. Jadi bisa membaik, kalaupun bisa membaik itu pasti karena adanya penurunan belanja modal dan adanya penerimaan dari penjualan aset. Baik, selanjutnya masuk ke dalam arus kas dari aktivitas pendanaan, yang mana bisa kita lihat pada tahun 2023 minus sebesar 26,57 miliar, sedangkan pada 2024 terjadi minus besar 27,55 miliar, di mana ini terjadi lebih negatif sebesar 938 miliar. Bisa kita lihat bahwa pencarian pinjaman naik sebesar awalnya dari 38,834 miliar menjadi 52,653 miliar, di mana ini terjadi karena pendanaan tambahan. Biasanya terjadi karena untuk pinjaman mendanai capex mereka ataupun refinancing. Kemudian yang kedua yaitu adanya pelunasan pinjaman juga naik dari yang awal 5,323 miliar menjadi 47,607 miliar. Yang mana ini itu mengindikasikan terjadinya refinancing dan manajemen utang, karena agar biaya bunga mereka tetap terkendali. Kemudian yang ketiga yaitu pembayaran dividen meningkat sebesar 0,5%, dari awalnya 16,603 miliar menjadi 17,683 miliar, yang mana ini tuh mencerminkan komitmen perusahaan terhadap pemegang saham. Kemudian pada pembayaran kewajiban sewa naik dari 6,602 miliar menjadi 7,387 miliar. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan liabilitas sewa baru, seperti penambahan kontrak sewa infrastruktur. Kemudian ada pembelian kembali saham entitas anak sebesar 704 miliar, yang mana ini tuh mengurangi kas, akan tetapi ini tuh menguatkan kepemilikan dan konsolidasi grup. Jadi dapat bisa kita simpulkan bahwa meskipun Telkom menarik pinjaman baru, akan tetapi pembayaran utang dan dividen ini membuat arus pendanaan tetap negatif. Karena struktur modal yang tetap sehat itu pasti harus adanya kombinasi penarikan dan pelunasan pinjaman untuk menjaga rasio utang terkendali. Jadi investor itu bisa melihat hal ini sebagai sinyal positif karena pembayaran dividen tetap berlanjut begitu. Baik, selanjutnya mengenai kenaikan bersih kas dan setara kas. Coba kita lihat pada tahun 2023 yang awalnya mendapatkan 2,895 miliar mengalami kenaikan tahun 2024 menjadi 4,639 miliar. Hal ini tuh terjadi karena untuk memperkuat likuiditas. Jadi Telkom bisa kita lihat bahwa likuiditas Telkom kan meningkat, yang mana kas akhirnya naik menjadi 33,905 miliar. Kemudian adanya peningkatan yang didorong oleh arus kas operasi yang padat dan pengendalian belanja modalnya, meskipun ada distribusi dividen dan pembayaran utang yang besar, tapi strategi perusahaannya fokus ke transformasi digital. Karena strategi perusahaannya fokus ke transformasi digital, yang mana mereka fokus pada investasi digital dan data center, ini bisa menjaga profitabilitas jangka pendek melalui efisiensi biaya mereka. Kemudian likuiditas mereka menjadi lebih baik karena memberikan ruang untuk menghadapi ketidakpastian makroekonomi yang ada, yang mana mereka melakukan ekspansi 5G ataupun melakukan akuisisi strategis di masa depan. Kemudian bisa kita lihat bahwa Telkom ini menunjukkan manajemen kas yang efektif dengan arus kas operasi yang cukup padat dan investasi yang lebih terkendali dan pendanaan yang dikelola secara hati-hati.
dan bisa kita lihat bahwa kenaikan bersih kas dan setara kasnya pada tahun 2024 yaitu sebesar 4,039 miliar. Baik, sekian presentasi dan penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.